Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mengangkat lagu pujian 12 murid Yesus. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini di mana Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan sehingga kami boleh untuk mengikuti sekolah minggu kami walaupun melalui YouTube. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dengan Tuhan melalui nyanyian kami dan juga melalui firman yang akan kami dengar. Tuhan, kiranya buka hati kami agar kami beroleh sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, segala sesuatu yang kami perbuat, dosa kami dan juga pelanggaran kami, kiranya Tuhan menghapuskan agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa persembahan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu, sekarang kita masuk ke pengumuman sekolah minggu. Hari ini Minggu tanggal 21 Maret 2021. Nama minggu kita adalah Minggu Judika, yang artinya berilah keadilan kepadaku. Nah, Alkitab kita atau cerita kita hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Dengan topik cerita Petrus menyangkal Yesus. Oke? Sekarang kita masuk ke hukum Taurat atau titah. Hari ini titah kita diambil dari titah ke-8. Adik-adik yang di rumah udah tahu ya. Titah ke-8. Sama-sama kita mengucapkan titah ke-8, jangan engkau mencuri. Sekali lagi, titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah, sama-sama ikuti kakak ya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha atau niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Sama-sama ya, kita menghafal di rumah untuk titah ke-8 dan maksudnya. Sekarang kita masuk ke ayat bulanan di bulan Maret 2021. Masih sama seperti minggu yang lalu. Diambil dari mana? Dari Roma 3 ayat 24. Dari mana? Roma 3 ayat 24. Sama-sama kita mengucapkan Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkannya dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pengumuman selanjutnya, anak-anak yang di pos, kecuali pos Lubuk Baja, masih tetap mengadakan sekolah minggu offline.
lagi, ayo adik-adik, kecuali yang orang kecil ya, orang 1A dan 1B masih ibadah offline di rumah dan pos lubuk baja. Tapi pos lubuk baja dan adik-adik kecil masih tetap bisa mengikuti cerita dari kakak-kakak sekolah minggu lewat Zoom yang sudah dibagikan linknya melalui WhatsApp grup masing-masing. Sekarang kita akan belajar bahasa Batak. Oke? Yang pertama, bahasa Batak duduk, yaitu juguk. Bahasa Batak duduk, juguk. Yang kedua, ditiadakan. Bahasa Bataknya disowadahon. Ditiadakan, bahasa Bataknya disowadahon. Yang ketiga, sebentar. Bahasa Bataknya satokin. Satokin, bahasa Indonesianya sebentar. Yang keempat, lampau atau yang sudah berlalu, itu bahasa Bataknya salpu. Lampau, bahasa Bataknya salpu. Yang kelima, dilihat, bahasa Bataknya dibereng. Oke, demikian pengumuman kita hari ini. Sampai ketemu kembali di pengumuman minggu depan. Bye! Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu dengan judul lagu Mengikut Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi adik-adik sekalian dan juga bagi orang tua kami. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan, kita lebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Berkati kami Tuhan pada minggu hari ini, oleh karena pengertian dari Roh Kudus untuk mengerti akan firman Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab Lukas 22 ayat 56 sampai ayat 62. Tetapi saya akan bacakan untuk kita dari ayat 54 sampai ayat 62. Mari adik-adik sekalian, kita masing-masing membuka Alkitab kita dan saya akan membacakan untuk kita firman Tuhan. Demikian. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar
dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga orang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas dengan dia, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, kau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti sudah pernah mendengar dan mungkin sudah tahu berapa jumlah murid Tuhan Yesus. Ada 12. Tetapi setelah Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, murid-muridnya yang ke-12 lari. Ada satu orang yang namanya Petrus melihat dia dari jauh agar dia melihat apa yang akan terjadi kepada Tuhan Yesus, tapi dia tidak berani karena takut. Dan di saat itulah terjadi penyangkalan. Petrus takut, maka dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, yang mengatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Padahal sebelum Yesus ditangkap, mereka murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus makan bersama, minum bersama, berjalan bersama, bahkan tidur bersama. Yesus selalu mengasihi mereka. Tetapi ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya takut. Begitu juga dengan Petrus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bahwa kita adalah murid-murid Tuhan yang sudah mengenal Tuhan? Apakah memang kita melihat dan mempelajari yang tidak baik, yaitu yang telah dilakukan Petrus karena dia takut? Padahal anak-anak Tuhan tidak boleh takut dan tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang disalibkan itu akan bangkit kembali, hidup kembali, dan karena dia adalah Allah yang sebenarnya, yang bisa menolong dan memberkati kita. Maka adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Sebagai orang yang telah mengikut Yesus, kita harus mengatakan, mengikut Yesus adalah keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Maka anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu harus setia, karena Yesus itu hidup selama-lamanya.
Dia akan menolong kita, Dia akan menggendong kita. Untuk itu tidak boleh berbohong. Karena orang yang menyangkal Yesus seperti Petrus, dia berbohong. Sebenarnya dia kenal Yesus, tetapi karena dia takut, maka dia berbohong. Maka anak-anak sekolah minggu yang sudah mengenal Tuhan tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Mengikut Yesus adalah keputusan. Itu yang pertama, setia mengikut Yesus. Yang kedua, jangan malu menjadi orang Kristen. Karena orang Kristen adalah orang-orang yang baik. Karena orang Kristen adalah orang yang bisa berbuat. Karena Kristus menguatkan kita. Maka orang yang selalu mengikut Yesus adalah orang yang tidak malu bersaksi bahwa dia adalah orang Kristen. Apa yang mau kita pelajari, apa yang mau kita lakukan sebagai orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang baik, orang yang selalu mengingat sahabatnya, bukan seperti Petrus. Begitu ada masalah, dia tidak mengingat, padahal Yesus adalah sahabat dia. Yesus adalah gurunya. Maka orang pengikut Kristus harus bersahabat dengan baik, mengingat dan menolong sahabatnya, bahwa mereka adalah saudara-saudara kita. Orang Kristen adalah orang yang baik, yang selalu memperhatikan, baik menolong saudara-saudara kita. Khususnya pada situasi pandemik sekarang ini, kita menolong saudara kita yang patut kita tolong. Kalau ada, kita bisa punya menolong mereka. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Maka anak-anak sekolah minggu harus setia mengikut Yesus, karena Yesus adalah yang bangkit kembali dan hidup selama-lamanya. Maka tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu yang baik, jangan malu menjadi orang Kristen, karena orang Kristen bisa mampu memberikan yang terbaik, menolong saudaranya, dan mengasihi saudaranya juga mengasihi orang tua. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah kami dan juga anak-anak sekolah minggu agar tetap setia mengikut Kristus ketika kami tidak mau berbohong dan berdusta. Itulah tandanya mengikut Kristus. Dan firman-Mu mengajar kami pada saat ini agar kami menjadi anak-anak Tuhan dan keluarga Kristen yang baik, yang mau menolong orang lain dalam kesusahan, bukan meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan sahabatnya, tetapi sahabat Kristus, sahabat Yesus yang baik adalah sahabat yang mau menolong saudara-saudaranya yang patut ditolong. Itulah pelajaran kami dari firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kiranya berkat-Mu memberkati kami, memberkati juga orang tua kami, memberkati keluarga kami, memberkati gereja kami, memberkati bangsa dan negara kami, agar kami bersukacita di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan mengambil jarak, agar kita terhindar dari virus COVID-19. Shalom, Horas, salam sehat. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelumnya, mari kita berjanji dulu buat Tuhan. 2, 3, iya. Lehono kudo peleaku tu debatang dan mergabus audisi.
Ayo adik-adik sekolah minggu, sambil kita menyanyikan lagu Kami Bawa Persembahan. Mari kita akhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Horas. Oke, adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online, kami dari guru sekolah minggu mengucapkan banyak terima kasih dan